يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa diberikan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ta'lim kita, pembahasan kitab tentang Shahihul Ibad. Kita akan membahas tentang ucapan seorang sahabat baginda Rasul, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan, meridhai beliau. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, "Man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Wa man ashfaqa min nari intaha anis syahwat. Wa man yattaqanna bil mauti in hadamat alaihi ladzatu. Wa man arafat dunya hanat alaihil musibatu." Ada 4 nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Mudah-mudahan 4 nasihat ini bisa menjadi sebuah renungan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, manistaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Wa man ashfaqa min nari intaha anis syahwati. Siapa yang takut akan siksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu. Siapa yang yakin akan datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Wa man arafat dunya hanat alaihil musibatu. Siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah tempat ujian, maka semua musibah akan terasa ringan. Pertama, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Siapa yang merindukan, mengharapkan, bercita-cita ingin masuk surga, maka sara'a ilal khairat, dia harus segera berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab surga itu mahal harganya. Kita tidak dengan mudahnya masuk surga tanpa amal-amal yang bisa kita lakukan. Dan amal yang bisa menyampaikan kita kepada surga, ia adalah amal-amal kebaikan. Amal-amal kebajikan. Tidak bisa kita kemudian masuk ke surga dengan tanpa bekal amal kebaikan. Mustahil Allah akan membukakan pintu surga untuk kita dengan kita tidak membawa amal-amal saleh, amal kebajikan, amal kebaikan. Surga hanya bisa Allah berikan tentu dengan rahmatnya. Seandainya kita kemudian bisa berbekal dengan amal kebaikan-kebaikan.
Orang terkadang hanya ingin masuk surganya saja, tapi tidak mau mengambil resiko melakukan hal-hal yang bisa menyampaikan kepada surga. Semua kita pasti kalau ditanya pengen masuk neraka apa surga, yakin jawabannya pasti ingin masuk surga. Semua kita tidak ada yang berharap, bercita-cita ingin masuk neraka. Pasti kita semuanya ingin masuk surga. Tetapi ya tadi bahwa surga ini tempat yang begitu selektif. Tidak bisa orang masuk ke sana dengan tanpa adanya bekal, tanpa adanya amal kebaikan, amal kebajikan, amal ibadah. Ya walaupun ya masuk surganya kita itu bukan karena amal kita. Masuk surganya kita itu karena atas izin dan rahmat dari Allah. Bukan semata-mata amal kebaikan kita. Biarpun amal kebaikan kita banyak, saya kira untuk dibandingkan dengan surga masih belum sebanding. Tidak sebanding antara amal kebaikan kita dengan betapa luhurnya, mulianya surga. Jadi kita nggak bisa menukar surga dengan amal kebaikan. Kita mesti, ya. Kita ibadah pun seperti apa ibadahnya. Nggak ada layak-layaknya kalau ibadah kita harus dibandingkan dengan, ditukar dengan surga. Nggak ada sebandingnya. Nggak ada selayak sedikit pun. Sholat kita seperti apa? Apakah sudah bagus? Jauh barangkali dari kriteria sholat yang bagus. Kita sholat tidak bisa khusyuk. Kita kadang kurang tumakninah. Sedang sholat ingat segala-gala. Malah kita terkadang suka melalaikan, ya, menunda-nunda waktu sholat. Apa pantas sholat kita bisa ditukar dengan surga? Puasa kita Ramadan, seperti apa puasa kita? Sudah sebagus apa puasa kita? Jauh barangkali dari kriteria puasa yang ideal, puasa yang bagus. Puasa tetapi berghibah tetap. Puasa berdusta juga tetap. Puasa suka menghardik orang. Puasa masih suka membicarakan kejelekan orang. Puasa kita terkadang masih dalam tahap-tahap puasa perut dan kerongkongan saja. Kita merasa berpuasa kalau sudah siang hari nggak makan, nggak minum. Puasa yang kayak gini nggak bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Zakat, sedekah kita sudah sebagus apa? Haji kita sudah sesempurna apa? Jadi amal-amal ibadah kita sepertinya kalau dibanding-banding, kalau ditukar dengan surga itu nggak ada layak-layak sedikit pun. Jauh dari kelayakan ibadah kita dibanding dengan keindahan surga, keutamaan surga. Maka ketika ada orang yang masuk surga, dia jangan GR bahwa dia masuk surga karena amal-amal kebaikannya. Tidak. Tapi masuk surganya seorang karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai rahmat Allah itulah kemudian kita beribadah. Mungkin kalau komputer itu ada passwordnya, ya. Passwordnya masuk surga adalah rahmatnya Allah. Maka kita harus bisa mengetahui passwordnya surga, rahmat Allah. Untuk mencapai rahmatnya Allah, kita harus melalui tahapan-tahapan ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, dan ibadah yang lainnya. Kalau sudah Allah memberikan rahmat kepada kita, seminim apapun kualitas ibadah kita, insya Allah kita bisa menjadi penghuni surga. Rahmat Allah lah yang harus kita gapai. Ridha Allah yang harus kita gapai melalui pelaksanaan ibadah. Jadi siapa orang yang
merindukan surga, man istaqo ilal jannati, siapa yang merindukan surga, sar'a ilal khairati, dia harus segera melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai hanya saya pengen masuk surga, ibadah enggak mau, sholat malas, puasa juga malas, zakat juga karena terpaksa. Dosa-dosa ditumpuk-tumpuk, maksiat menjadi sebuah hobi. Bagaimana kita kemudian bisa berkesempatan masuk dalam surganya Allah? Yang kedua kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, wa man asfaqa minan nari intaha anisyahawati. Siapa yang takut akan siksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kalau disalurkan kepada hal yang positif akan menjadi baik. Tapi kalau tidak disalurkan kepada hal yang positif, hawa nafsu akan cenderung kepada hal yang negatif. Kalau hawa nafsunya membawa kita bergairah untuk melaksanakan ibadah, insya Allah ini mengarah kepada surga. Tapi kalau hawa nafsunya memperbudak kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, ya jelas hawa nafsu yang seperti ini akan menyeret kita kepada liang neraka. Jadi manusia ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Kalau malaikat tidak ada yang masuk ke neraka, iya, karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Jadi kelengkapan onderdil manusia itu lebih lengkap daripada yang dimiliki oleh malaikat. Malaikat hanya memiliki akal saja. Hidupnya monoton ya. Tapi manusia akal dikasih, nafsu dikasih sehingga hidupnya berwarna. Penuh dengan dinamika. Kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat jahat. Kadang dia berbuat taat, kadang dia berbuat maksiat. Tetapi kalau hawa nafsu ini kita taklukkan, kita tundukkan, kita salurkan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, hawa nafsu kita akan membawa kita kepada kebaikan. Tetapi kalau kita biarkan hawa nafsu merajalela, kalau kita abaikan hawa nafsu ini ya, menguasai diri kita, yang akhirnya kita lebih cenderung kepada berbuat tidak baik, maka hawa nafsu yang Allah titipkan dalam raga kita, hawa nafsu yang Allah berikan dalam jiwa kita, dia akan mengarah kepada hal kejahatan. Nah, hawa nafsu yang bisa menyeret orang kepada neraka, itu hawa nafsu yang tidak tertundukkan. Sehingga dia bebas bermaksiat, dia bebas berbuat dosa, dia bebas melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebab hawa nafsu ini ya, mohon maaf ya, seperti anak bayi yang menyusui dengan ibunya. Bayi itu kalau sedang menyusui, ya, kalau nggak disapih oleh ibunya, itu sampai gede pun akan nyusu terus sampai dewasa barangkali. Ya, jadi bayi itu kalau ingin segera berhenti menyusu, ya harus disapih ya. Diberhentikan apapun caranya. Kalau tidak, umpama seorang ibu ya, aduh saya kasihan ini anak saya harus disapih ya. Dia masih kecil, masih butuh asik dari saya. Kasihan terus sampai gede, kasihan terus sampai SMA. Dia masih menyusu ke ibunya. Harus ya, disapih. Nafsu pun begitu. Kalau kita biarkan nafsu itu terus merajai kita biarkan, kita abaikan, ya sampai kapanpun kita akan terus melakukan keburukan-keburukan ya. Akan terus berbuat kejahatan, akan terus berbuat maksiat. Kalau nafsu ini tidak kita hentikan. Perlu kita sapih ya. Kita berhentikan, kita cut,
kita kendalikan. Bukan kita hilangkan ya, kita kendalikan. Kalau dihilangkan sih nggak mungkin. Manusia pasti nggak akan bisa lepas dari hawa nafsu. Tapi dikendalikan agar nafsu ini bisa kita arahkan kepada hal yang positif. Siapa yang takut akan siksa neraka, dia berhenti mengikuti hawa nafsunya. Jadi seperti bayi kalau diikuti terus ya, nggak disapi-sapi, dia sampai besar pun akan terus nggak akan berhenti menyusu ya. Yang ketiga, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu. Siapa yang yakin akan datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Siapa yang yakin bahwa kematian akan datang, maka in hadamat alaihi ladzatu, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Jadi kalau dia merasa meyakini bahwa kematian pasti akan datang, ya dia jangan terlalu larut ya di dalam kesenangan dunia. Kapan waktunya dia berusaha untuk melakukan amal ibadah sebagai persiapan menuju mati. Makanya kita kalau bertakziah, ya, mengantarkan jenazah ke liang kubur, mestinya kita bukan hanya melihat proses pemakaman, tapi kita jadikan ibrah. Jadikan nasihat bahwa saya pun pasti akan seperti itu satu saat. Jangan kita hanya mengikuti proses pemakaman tapi nggak diambil pelajaran. Di situ muatan pelajarannya begitu besar. Kita saksikan tetangga kita, teman kita, saudara kita barangkali yang sedang dimasukkan ke liang lahat. Kita mesti mikir, hari ini dia yang sedang diuruk, yang sedang dimakamkan, diletakkan di liang lahat. Tapi yakin satu saat saya akan seperti itu. Maka kalau kita yakin bahwa kita akan mengalami hal yang sama, kita jangan terlalu euforia menikmati kehidupan dunia ini. Jangan terlalu menggebu-gebu larut di dalam kesenangan dunia yang kemudian kita lalai dari usaha kita mencari bekal akhirat. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa kita membuat kita ingat kepada kematian. Nah, orang yang ingat mati pasti gaya hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak ingat mati. Orang yang ingat mati, perbuatannya, perilakunya berbeda dengan orang yang sama sekali nggak ingat mati. Orang yang nggak ingat mati biasanya hidup ini betul-betul manfaatkan untuk berfoya-foya. Orang nggak ingat mati. Dia hanya mencari dunia, mempengaruhi orang lain untuk selalu berbuat tidak baik. Dia terus menggapai kesenangan dunia dan dia lupa kepada persiapan menuju alam baka. Kalau dia orang kaya, sombongnya naudzubillah, pelitnya naudzubillah. Ini orang nggak ingat mati. Kalau dia pejabat tinggi, zolim dengan rakyat, ini orang yang nggak ingat mati. Dia tidak ingat bahwa dunia itu ada masanya, ada akhirnya, ada finishnya. Orang yang ingat mati lebih cenderung mengarah kepada yang positif perilakunya, ingat mati. Kalau dia seorang pejabat tinggi, dia akan mikir, saya nggak boleh korupsi. Saya nggak boleh menyalahgunakan jabatan, wewenang. Saya harus amanah memegang jabatan ini. Karena saya mau mati. Di orang yang nggak ingat mati, udah jabatan dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Orang kaya yang ingat mati, dia akan menjadi pemurah, menjadi dermawan, ringan tangan membantu kepada yang membutuhkannya.
Kalau dia meyakini bahwa harta yang saya miliki tidak akan saya bawa. Rumah, mobil, tanah, perusahaan tidak akan saya bawa sedikit pun. Maka saya harus memanfaatkan harta ini sebagai media, ya, tempat di mana saya mencari ridha Allah, ya, mencari pahala sebagai bekal untuk kita menuju ke alam baka. Orang yang beribadah, saat ibadahnya dia ingat mati, timbul khusyuknya. Orang yang sholat kemudian dia ingat mati, dia akan memperbagus sholatnya. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi bekerjalah untuk duniamu, anggap kau akan hidup untuk selamanya. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu, seakan-akan kau akan mati besok. Jadi orang yang beribadah dengan membawa perasaan bahwa ini ibadah saya yang terakhir, maka dia akan memperbagus ibadahnya. Kita kan jarang beribadah ingat mati, kan jarang. Ketika kita sholat, jarang di antara kita yang sholat kemudian ingat mati, itu jarang. Ingat dosa itu jarang, apalagi ingat mati. Yang ada adalah ketika sholat yang di benak kita ingat pekerjaan, ingat kegiatan di luar sana, ya, ingat harga-harga sembako. Yang ada di otak dan benak kita adalah dunia saja ketika sholat. Maka kemudian sholat kita tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Jadi kalau ingin sholat kita khusyuk, anggaplah bahwa sholat kita ini adalah yang terakhir kali. Ini kunci barangkali dari baginda Rasul, ya. Tips agar kita bisa sholat khusyuk. Anggaplah bahwa sholat kita saat ini adalah yang terakhir. Maka kalau saya anggap bahwa ini yang terakhir kita sholat, maka sebagus mungkin uang besok nggak akan sholat lagi. Begitu, ya. Khawatir besok nggak akan kembali sholat seperti ini, maka saya harus memperbagus sholat kita. Dikhusyukkan, ditadorukkan. Konsentrasi penuh hanya ingat kepada Allah, ya, walaupun susah, ya. Walaupun susah. Karena seperti pepatah orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi di sekelilingnya. Kenapa? Kalau kita melakukan suatu amal untuk dunia saja, akhirat nggak akan mempengaruhi. Tapi kalau kita melakukan amal untuk kepentingan akhirat, dunianya pasti ikut mempengaruhi. Kalau kita sedang bekerja, jarang orang yang ingat ibadah, ingat sholat, ingat zikir, ingat wirid, ingat baca Quran, lagi bekerja. Jarang. Ketika kita ibadah pun, kita jarang yang khusyuk. Tapi biasanya saat kita melaksanakan sholat, adalah jatuh pengaruh-pengaruh dunia yang ikut mewarnai sholat kita. Nggak khusyuk akhirnya. Janganlah kemudian sholat kita kemudian rusak karena kita terlalu mencampur adukan antara ibadah dengan urusan-urusan dunia. Kapan kita berbuat untuk dunia dan kapan kita berbuat untuk akhirat, ya, harus terpisah keduanya. Jangan sampai saat kita untuk urusan dunia, ya, akhirat ini kita bawa-bawa kemudian kita tidak konsentrasi. Ya ada waktunya ketika sholat, ya kita harus ingat akhirat. Dunia kita lepas. Gitu. Jadi siapa orang yang yakin akan datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Kita boleh menikmati dunia, tapi ala kadarnya saja. Kita boleh bersenang-senang, tapi ala kadarnya. Jangan sampai kesenangan dunia
menutupi mata kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa man arafat dunya hanat alaihil musibatu. Siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah tempat ujian, maka dia akan menghadapi musibah dengan terasa ringan. Siapa yang menganggap bahwa dunia adalah tempat ujian, maka saat dia menemui musibah, dia akan terasa ringan. Karena dia anggap bahwa dunia adalah ujian. Dunia adalah ujian. Maka ketika dia menghadapi musibah, tidak terlalu berat. Ya. Dia berpikir, ya kita dapat musibah begini maklumlah. Kenapa? Dunia ini adalah penuh dengan ujian. Saat kita mendapatkan malapetaka, bencana alam misalkan, dia akan berkata, ya maklumlah kita kondisi begini, namanya juga dunia ya. Dunia kan penuh dengan ujian. Namanya ujian itu enggak selalu bentuknya adalah kesenangan, tetapi harus siap menghadapi ujian-ujian yang tidak baik. Dunia adalah penuh ujian. Maka orang hidup di dunia pasti dia akan menghadapi ujian. Terutama mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pasti dia akan diuji oleh Allah. Dunia yang dia hadapi adalah penuh dengan ujian. Untuk menghadapi ujian ini kita harus kuat mental, kuat iman, kuat akidah. Agar ujian ini bisa menyebabkan kita lulus. Kemudian dengan kita lulus, iman kita akan dinaikkan oleh Allah ke kelas yang lebih tinggi. Tandanya orang akan naik kelas kan harus melalui ujian. Maka kualitas iman kita akan semakin naik. Dan tentu semakin bagus mutu iman kita, akan semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka mestinya kita berbangga hati mestinya ya. Berbangga hati, berbesar hati saat Allah memberikan ujian yang berat. Artinya apa? Iman kita diperhitungkan di mata Allah. Iman kita diperhitungkan di mata Allah. Ya. Jangan kemudian musibah yang ada menyebabkan kita gelap mata, malah kita keluar dari agama Islam ini. Ya, itu namanya dia nggak tahan dengan musibah ujian yang Allah berikan kepada kita. Di siapa orang yang menganggap bahwa dunia adalah ujian, maka ketika dia ditimpa musibah, dia akan terasa ringan. Tetapi siapa yang menganggap bahwa dunia adalah surga baginya, maka dia ketika mendapatkan musibah akan kolaps imannya. Sebagai orang yang beriman harus siap menghadapi ujian yang Allah